Semoga terlihat ya. Oke. Selamat siang teman-teman yang ada di Indonesia dan selamat sore untuk teman-teman yang ada di Melbourne atau di Australia. Terima kasih banyak sudah menghadiri webinar publik pertama dari Jaringan Etnografi Terbuka atau JET yang berjudul Conceptualizing Open Ethnography from Indonesia atau mendefinisikan etnografi terbuka dari Indonesia. Saya Anissa Beta dari University of Melbourne dan hari ini saya akan menjadi moderator sekaligus salah satu pembicara di webinar ini. Sebelum saya mulai, saya dan mungkin mewakili beberapa teman-teman yang hadir di sini ingin menyatakan rasa hormat saya kepada bangsa Kulin yang memiliki hak sepenuhnya terhadap Naum atau Melbourne, tempat saya atau beberapa teman di sini hidup dan bekerja saat ini. Acara hari ini bisa berjalan karena didukung oleh University of Melbourne's Indonesia Engagement Grant dan juga PPH Unika Atmajaya. Saya juga mewakili JET ingin berterima kasih banyak kepada Indonesia Forum dan Indonesia Postgraduate Network yang sudah mendukung dan membantu menyebarkan informasi mengenai webinar hari ini. Nah, untuk teman-teman yang mungkin mau mengunduh slides ini bisa ke link yang sudah saya berikan di sini, atau mungkin juga bisa menggunakan kamera untuk kemudian memfoto QR code-nya untuk ke website-nya. Saya taruh linknya di chat juga ya. Oke, sedikit perkenalan mengenai Jaringan Etnografi Terbuka atau JET. JET sendiri baru didirikan sebenarnya awal tahun 2022 ini. JET ingin menjadi wadah bagi peneliti dan masyarakat sipil di Indonesia untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait metode etnografi, serta mengembangkan metode penelitian dengan pendekatan etnografi yang kolaboratif dan kreatif. Seperti apa yang akan kita lakukan hari ini. Harapannya setelah webinar hari ini, ke depannya kami dan bersama teman-teman juga bisa mengadakan banyak kegiatan lainnya dan juga mempublikasikan berbagai luaran atau outputs seperti website, tools penelitian, dan juga resources lain. Saya bersama Benjamin Haggerty dan teman-teman PPH Atmajaya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman founding members dari Jaringan Etnografi Terbuka yang sudah membantu menyebarkan informasi kegiatan JET ke rekan-rekan di organisasinya. Nah, karena JET juga baru saja didirikan, kami sangat terbuka kalau teman-teman yang ada di sini, ada yang organisasinya juga mau ikut menjadi founding members JET yang nantinya bisa menentukan arah kegiatan dan perkembangan JET sendiri. Kami bisa dihubungi lewat email di sini dan juga nanti ke depannya aktivitas social media accounts JET. Nah, supaya webinarnya berjalan dengan baik dan menyenangkan untuk semua orang, Purple Code, salah satu founding members-nya JET, juga sudah berbaik hati sekali memberikan inspirasi untuk aturan webinar hari ini. Kami berharap webinar hari ini bisa menjadi ruang yang aman dan berani untuk semua orang, saling menghargai dan menghormati pendapat dan perbedaan dan tidak melanggengkan bentuk-bentuk opresi. Karena webinar ini interaktif, kami berharap bisa fokus ke berbagi pendapat dari teman-teman dan juga pengalaman, dan juga menyampaikan kritik dengan cara yang tetap menghargai satu sama lain. Teman-teman dipersilahkan tentu untuk menyampaikan komentar dan bertanya kapan saja. Tidak ada pertanyaan yang bodoh tentu saja, dan teman-teman pembicara di sini dan peserta yang hadir dipersilahkan menjawab pertanyaan atau berkomentar di kolom chat selama acara berlangsung. Tentu karena kita ingin berinteraksi dengan satu sama lain, kita perlu ingat kalau kita tidak bisa mengasumsikan identitas peserta lain dan juga perlu menghormati privasi semua orang yang ada di dalam ruangan. Sedikit mengenai poin teknis sebelum kita lanjut, acara ini direkam tadi seperti saya bilang dan nanti akan disebarkan. Untuk teman-teman yang tidak bersepakat dengan rekaman ini, bisa silahkan mematikan video atau menggunakan nama alias. Selain itu, seperti biasa di webinar, mic akan di-mute, dan kalau mau berbicara bisa menggunakan nanti fitur raise hand untuk kemudian di-unmute. Oke, nah agenda hari ini fokus ke mendefinisikan etnografi terbuka.
dari Indonesia. Para pembicara yang hadir di sini sudah diberikan sedikit PR untuk memikirkan kira-kira kalau kita mendefinisikan etnografi terbuka dari Indonesia, bagaimana kita akan mendefinisikannya. Jadi pembicara termasuk saya, Benjamin Haggerty, Ben Laksana, dan Zara Aisyah Fauziah akan fokus ke pengalaman etnografi sebagai peneliti maupun sebagai partisipan penelitian. Bisa dilihat dari kacamata seorang etnografer atau seorang yang sering dihubungi atau diminta menjadi partisipan penelitian, dan bisa bertanya bagaimana sih etnografi bisa menjadi lebih terbuka prosesnya, lebih kolaboratif, kreatif, dan mungkin bisa lebih jelas manfaatnya tidak hanya untuk yang meneliti, tapi juga komunitas yang atau kelompok yang diteliti. Setelah itu, Amalia akan memoderasi sesi interaktif bersama teman-teman yang hadir di sini agar kita bisa bersama-sama mendefinisikan etnografi terbuka. Nah, sesi ini nanti akan menggunakan alat kolaborasi yang namanya Miro. Nanti Amalia juga akan menjelaskan caranya. Setelah itu kita akan ada sedikit waktu untuk diskusi atau Q&A, tapi tentu teman-teman yang kalau sekarang selama nanti presentasi berjalan ada pertanyaan yang ingin sekali disampaikan sebelum sesi Q&A dimulai, bisa menggunakan kolom chat dan bertanya kapan saja. Oke, kalau gitu saya mulai duluan. Saya ingin berefleksi tentang etnografi terbuka dari pandangan seorang etnografer digital. Etnografi sendiri, sebagian besar teman-teman yang hadir sekarang tentu tahu, memang lahir dan besar dari disiplin antropologi, walau sudah lama diadaptasi di berbagai disiplin besar lain seperti sosiologi, kemudian komunikasi, ilmu politik, dan banyak lainnya termasuk di bidang saya, cultural studies atau kajian budaya. Nah, karena popularitasnya itu, etnografi sering dianggap sebagai sekedar salah satu dari sekian banyak alat untuk mengambil data. Memang betul, etnografi adalah metode penelitian, tapi sepertinya perlu diingat juga bagian graf dari etnografi yang sebenarnya menekankan pendekatan dan teknik penulisan yang merefleksikan immersion atau pendalaman si peneliti ke dalam situasi sosial yang diteliti, dan juga pemahaman mengenai ritual, norma, dan nilai kelompok yang sedang diteliti. Nah, pemahaman yang mendalam ini tentu datang dari deep hangout atau nongkrong gitu ya, dan juga bisa ditambah interview atau bahkan kajian dokumen. Ada juga participant observation yang tentu bagian dari etnografi, tapi participant observation sebenarnya tidak bisa dianggap sama dengan etnografi. Nah, yang menantang bagi etnografer digital atau etnografi digital secara umum tentu komitmen mengenai immersion tadi atau pemahaman yang mendalam tadi. Etnografi digital sendiri banyak bentuknya, mengikuti perkembangan teknologi digital tentu, tapi saya rasa ada beberapa masalah di popularitas etnografi digital yang saya harap bisa juga jadi pembelajaran ketika kita memikirkan etnografi terbuka. Pertama, menurut saya masalahnya masih banyak peneliti yang menggunakan atau melakukan etnografi digital sebagai pendekatan atau menggunakan cara pandang yang kolonial, yang bermasalah sebenarnya. Pandangan yang kolonial ini yang saya maksud yaitu versi antropologi atau etnografi zaman dulu yang memberlakukan kelompok yang diteliti sebagai kelompok yang eksotis atau kelompok yang berbeda. Tentu ini tidak valid sebenarnya di dunia digital yang sangat berhubungan satu sama lain dan juga aliran informasi yang sebenarnya jelas-jelas transnasional. Tapi sayangnya ini masih terjadi. Masalah kedua menurut saya di etnografi digital masih banyak yang memperlakukan komunitas atau kelompok yang diteliti sebagai sumber informasi yang bisa dieksploitasi atau diambil begitu saja materi digitalnya karena bisa diakses online kan. Jadi ini sering terjadi mungkin karena perbedaan antara analisa tekstual di sosial media dengan etnografi digital tidak diajarkan atau dilatih secara baik dan jelas. Saya tentu ngomong seperti ini bukan karena saya udah mempraktekkan etnografi terbuka di dunia digital secara baik dan sempurna gitu ya.
Nah, justru makanya kenapa saya rasa mendefinisikan etnografi terbuka ini penting dan sebuah goal yang sangat serius. Saya sendiri mengkaji kelompok perempuan Muslim muda untuk S3 saya dari tahun 2013 sampai 2018 menggunakan etnografi digital. Dan keinginan saya untuk membuka diri dan punya hubungan yang lebih kolaboratif dengan teman-teman di komunitas perempuan Muslim muda sebenarnya sangat besar. Saya juga merasa didukung sama proses penelitian oleh teman-teman di kelompok-kelompok ini. Sampai sekarang saya juga masih menulis dan melaporkan hasil penelitian saya ini, tapi saya sendiri kemudian banyak bertanya dan merefleksikan lagi komitmen saya terhadap keadilan dan kesetaraan sebagai seorang perempuan Muslim. Dan ini mungkin yang kemudian mendorong saya untuk bergeser fokus ke kelompok feminis muda online. Saya merasa bisa lebih jujur dan terbuka dan lebih terlibat dalam wacana dan visi mereka. Dalam manifesto mengenai patchwork ethnography atau etnografi tambal sulam, Gunnell, Varma, dan Watanabe menggarisbawahi bahwa karena efek pandemi, tapi juga ya berbagai asumsi konvensional di etnografi yang sebenarnya sudah tidak bisa dibiarkan lagi, etnografi harusnya dipandang sebagai kegiatan yang bisa dilakukan melalui kerja lapangan yang pendek, tapi yang bisa dilakukan berulang kali dalam jangka waktu panjang sebagai bentuk terhadap komitmen terhadap komunitas, dan mengakui kompleksitas hidup si etnografer itu sendiri. Bukan dari kacamata yang self-centered atau egois, tapi lebih memahami bagaimana ilmu pengetahuan sendiri tidak terlepas dari kehidupan si peneliti dan kehidupan dan kompleksitas kehidupan komunitas yang terlibat di dalam penelitian itu. Jadi dari semua ini, saya memikirkan gagasan etnografi terbuka bukan hanya sebagai metode, bukan hanya sebagai hasil penelitian, tapi menurut saya etnografi terbuka perlu menjadi kerangka berpikir yang bisa mendorong peneliti untuk mengeksplorasi secara jujur, tidak hanya identitas dirinya sendiri, tapi juga niat, rasa peduli atau care, dan juga komitmen jangka panjang terhadap komunitas yang diteliti, dan juga dampak dari interaksi di lapangan. Lapangannya bisa dunia nyata atau dunia digital ya, dan juga ilmu pengetahuan yang kemudian dihasilkan. Semoga sketsa saya bisa membantu proses kita hari ini mendefinisikan etnografi terbuka bersama. Untuk berikutnya saya persilakan rekan saya Ben Haggerty untuk melanjutkan. Terima kasih. Terima kasih Anissa untuk presentasi yang sangat bagus, menarik. Sebenarnya pertama kali saya mendengar Anissa mendefinisikan apa itu etnografi terbuka. Jadi saya senang sekali bisa mendengarkan. Dan saya sangat looking forward untuk diskusi yang akan datang hari ini. Nama saya Benjamin Haggerty. Seperti Anissa tadi sebutkan, saya adalah seorang antropolog, sedang Mackenzie Fellow at the University of Melbourne, di Universitas Melbourne di Australia. Saya juga berbicara dari Melbourne hari ini. Sebenarnya fokus saya akhir kira-kira 10 tahun ini melakukan penelitian berbasis etnografi dan sejarah tentang transgender perempuan sejak kemerdekaan Indonesia 45 kira-kira. Fokus utama dari penelitian saya adalah perubahan kategori gender, terutama muncul kategori istilah waria, sebelumnya wadam, di awal Orde Baru. Jadi buku saya berjudul The Made Up State, Technology, Transfemininity, and Citizenship in Indonesia akan diterbit akhir tahun ini oleh Cornell University Press. Dan mudah-mudahan akan juga secepatnya versi bahasa Indonesia juga tahun depan. Jadi saya share screen dulu ya. Sudah? Baik. Oke. Jadi etnografi terbuka merupakan upaya untuk memikirkan kembali etika penciptaan pengetahuan yang lebih adil, responsif, dan bertanggung jawab kepada orang lain. Etnografi terbuka dapat mencapai tujuan ini melalui 3 tema besar menurut saya, ya. Infrastruktur, proses, dan kolaborasi.
Untuk yang pertama, infrastruktur. Terbuka dalam arti bagaimana hasil atau sumber dari penelitian bisa diakses dan dimanfaatkan oleh siapa dan untuk apa. Etnografi terbuka menanggapi pertanyaan tentang keadilan akses terhadap pengetahuan. Respons secara terus-menerus terhadap persoalan itu adalah kunci untuk melakukan etnografi terbuka. Tidak hanya tentang bagaimana, contohnya menerbitkan penelitian artikel lama, tidak hanya tentang apa, contohnya menerbitkan penelitian artikel PDF, membuat video, foto-foto, dan lain-lain, tetapi juga platform bagaimana platform yang digunakan untuk membuat pengetahuan menjadi mudah diakses. Menurut akademisi Global Health, kesehatan global, C.A. Abdullah dari Sydney, University of Sydney, audience atau untuk siapa pengetahuan itu dibuat atau dibikin dari hal yang penting. Contohnya, proses penelitian di bidang global health yang menggunakan akademisi negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan mungkin Australia dengan pengetahuan yang dibuat untuk masyarakat atau populasi lokal. Terkadang peneliti yang bekerja di bidang universitas ada namanya protokol etika yang coba memaksa open access atau wajib terbuka untuk umum dan relasi yang beretika antara peneliti dan subjek penelitian. Tetapi sayangnya, ini seringkali didasari oleh model risiko berbasis individu atau neoliberal. Sebenarnya, utamanya bukan untuk melindungi subjek penelitian, melainkan melindungi institusi pendidikan itu dengan ancaman hukum. Selain itu, etnografi tidak hanya ingin membuat semua sumber data bisa diakses enaknya. Keterbukaan sendiri tidak selalu berarti hal yang baik atau diinginkan. Karena itu, etnografi terbuka harus membuat dan mengkreasi infrastruktur pengetahuan secara umum, seperti Google Scholar, jurnal ilmiah, atau yang lain. Bagaimana pengetahuan bisa diakses, untuk siapa, dan kenapa akses dibutuhkan adalah 3 pertanyaan penting menurut saya. Yang kedua adalah proses. Etnografi terbuka dalam artian terbuka pada akses terhadap metode teori yang berbasis pengetahuan. Feminis dan dekolonial sudah lama berusaha membangun model pengetahuan yang berbasis kolaboratif, khususnya bersama atau untuk subjek peneliti atau orang yang diteliti. Kerangka seperti ini difasilitasi oleh platform digital. Contohnya ada namanya ASMA Files yang menghidupkan koneksi, obrolan, dan kolaborasi baru antara warga sains, citizen scientists, dan aktivis. Tetapi pertanyaan tentang bagaimana mengajarkan etnografi dalam metode pengetahuan yang lain dengan metode pengalaman yang sangat individualis dan idiosinkratik atau unik, ini belum dijawab dengan baik. Salah satu tawarannya adalah model kolaboratif antara etnografer, peneliti dari bidang yang lain, dan seniman, termasuk seminar dan workshop di mana etnografer, subjek penelitian, dan orang lain melakukan pekerjaan konseptual yang sangat penting dalam proses untuk menciptakan pengetahuan. Etnografi terbuka terhadap proses secara terus-menerus, mulai dari metode pengumpulan data sampai interpretasi, koneksi atau relasi, dan analisis. Kemudian belajar atau melatih orang yang ingin belajar, terutama subjek penelitian. Jadi maksud saya adalah kadang-kadang proses penelitian sangat dipisahkan atau terpisah dari proses mengajar penelitian. Dan beberapa minggu lalu di kunci di Jogja, kami coba untuk melakukan satu workshop untuk mengajar proses melakukan penelitian dengan komunitas sering diteliti. Dan itu ternyata jarang sekali dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah kolaborasi. Dan saya ingin memancing atau kasih satu contoh dari sejarah kalau masih ada waktu. Karena saya kadang-kadang merasa sejarah dari proses melakukan etnografi seperti Anissa tadi bilang, berbasis di sejarah kolonial tidak dibahas dengan baik atau tidak digali dengan cara yang cukup lengkap untuk pikir atau konseptualisasi
proses melakukan penelitian secara etnografi baru atau ke depan. Jadi sejak abad 19, penelitian di bidang antropologi berusaha dan banyak juga gagal menciptakan pengetahuan lintas budaya dengan proses kolaboratif dan eksperimental sesuai dengan teori dan teknologi di zamannya. Antropologi pada awal sebenarnya tidak mengumpulkan data di lapangan, tetapi ambil data dari laporan yang dikirim oleh misionaris Kristen dan penjelajah yang orang-orang jalan-jalan di negara-negara jauh dari pusat kolonial seperti di Inggris. Jadi percontohan pertama yang coba melantik antropologi sebagai field science yang berbasis fieldwork adalah Cambridge Anthropological Expedition pada tahun 1898. Satu tim ilmuwan dengan model ekspedisi maritim abad 18 dan 19 berangkat dari Universitas Cambridge di Inggris untuk memberikan gambaran lengkap dengan cara yang teliti tentang manusia dan lingkungan di kepulauan antara negara bagian Queensland di Australia dan Pulau Papua bagian timur. Dan ekspedisi dipimpin oleh Alfred Haddon. Dia sebenarnya bukan antropolog, tapi sebenarnya orang zoologi, karena antropologi sebagai bidang ilmu sains belum ada pada waktu itu. Dan ingin mengukur dan membandingkan panca indera orang asli Torres Strait dengan orang Eropa. Sebenarnya itulah tujuannya. Mereka bekerja sama dengan orang Torres Strait untuk mengumpulkan data yang luas sekali dengan teknologi waktu itu sangat canggih, termasuk foto-foto, film, dan rekaman suara. Asumsi dan sebenarnya asumsi yang salah dan sebenarnya asumsi yang rasis dari ilmuwan waktu itu sesuai dengan teori evolusi berbasis Charles Darwin yang sangat populer waktu itu adalah satu orang asli dari Torres Strait mewakili satu bagian dari masyarakat dunia yang berevolusi dengan cara berbeda dan dengan asumsi rasis mereka di tingkat rendah dibandingkan negara barat. Dan karena itu dua orang dan budaya dari Torres Strait akan segera hilang. Tentu saja asumsi mereka dan teori itu salah dan rasis. Mungkin yang paling menarik dari ekspedisi Haddon adalah data yang dikumpulkan sejak awal, tetapi ini satu ekspedisi yang berangkat dari Torres Strait. Yang paling menarik ekspedisi tersebut adalah data yang dikumpulkan sejak awal, tetapi masuk tahun 1980-an, jadi kini semakin banyak beredar dan digunakan oleh masyarakat Torres Strait sendiri di kalangan seni dan digunakan hukum untuk mendapat hak atas tanah, air, dan lain-lain. Jadi data itu ternyata bisa digunakan juga oleh masyarakat di tempat itu jauh dari waktu dikumpulkan oleh peneliti-peneliti. Menurut saya, dari sejarah ini, kita bisa melihat atau belajar tentang sistem pengetahuan kolonial yang bisa dibilang menggunakan cara eksploitatif, sebenarnya merupakan model dekat sains di dunia modern daripada etnografi. Sebenarnya, menurut saya, sistem atau proses perkumpulan data dan penciptaan pengetahuan masih hidup seperti ini. Nanti bisa diskusi hipotesis saya. Apakah proses pembuatan pengetahuan zaman ini jauh berbeda dengan ekspedisi Torres Strait yang tadi saya ceritakan? Proses kolaborasi di ekspedisi tersebut apakah tertutup atau terbuka? Pengetahuan secara etnografi sebenarnya untuk apa dan akses oleh siapa? Coba menjawab pertanyaan seperti ini, saya berharap kita jaringan etnografi terbuka bisa tetap peduli tidak hanya dengan output atau hasil dari penelitian, tetapi juga peduli dengan proses dan infrastruktur, kemudian kolaborasi yang lebih adil dan beretika. Terima kasih. Terima kasih banyak, Ben. If you want to stop share now, kita akan lanjut ke Ben Laksana. Silakan, Ben Laksana. Halo Anissa, halo semuanya. Terima kasih sekali lagi sudah diberi kesempatan ini. Perkenalkan, nama saya Ben Laksana. Saya mewakili Academy Project dan juga saya saat ini sedang menjadi mahasiswa S3 di Victoria University of Wellington. Namun saat ini dikarenakan COVID, lagi sedang berkutat di Bogor sembari menunggu perbatasan dibuka lagi.
Mungkin karena Anissa dan Ben telah berbagi secara konseptual tentang open ethnography, di sini saya sebenarnya ingin lebih berbagi tentang bagaimana mungkin bereksperimentasi, aktualisasinya mungkin di lapangan seperti apa. Dan sekali lagi ini saya pun masih bereksperimentasi, dan tapi mungkin bisa jadi bahan perbincangan juga hari ini, kira-kira bagaimana kita bisa mengaktualisasikan open ethnography itu ketika kita berupaya melakukan hal ini. Nah, hari ini saya ingin sedikit mendorong apa yang dinamakan visual ethnography atau etnografi visual. Spesifiknya lagi adalah menggunakan fotografi, karena itu merupakan latar belakang saya sendiri, saya pribadi. Share screen dulu ya. Sorry. Oke, bisa lihat semuanya? Oke. Sip. Sebenarnya menarik sih, tadi sebenarnya udah kepikiran banyak hal untuk dibicarakan, tapi setelah tadi lihat presentasi Anissa sama Ben sendiri, jadi memikirkan ulang kayaknya ini yang harus ditambahin, ini yang harus dikurangi. Mungkin yang pengen lebih ditekankan adalah di sini kalau kita mendefinisikan etnografi sebagai penelusuran cerita partisipan penelitian kita atau subjek penelitian kita gitu ya. Siapa yang punya kuasa untuk menentukan mana cerita yang layak maupun cerita yang tidak layak, dan apa medium yang layak atau tidak layak ketika seseorang tersebut bercerita di situ. Dan di sini akhirnya mungkin kita bisa melihat keterbatasan teks sendiri ketika mereka diminta mengartikulasikan lewat tekstual saja. Nah, kalau misalnya kita bisa mengakui keterbatasan medium-medium tertentu, mungkin udah saatnya juga kita akhirnya mengeksplorasi cara-cara lain atau medium-medium lain yang mampu membantu mereka yang ingin bercerita tersebut gitu. Karena sekali lagi nggak semua orang bisa mampu dengan segala macam keterbatasan mereka untuk bercerita hanya lewat tekstual saja. Seringkali merupakan suatu kemewahan dengan sendirinya untuk kita bisa mengartikulasikan secara articulate juga untuk bercerita lewat teks. Dan sekali lagi itu menjadi landasan kenapa mungkin etnografi visual bisa menjadi satu alternatif yang bisa dicoba nanti ketika kita mengeksplorasi tentang cerita-cerita orang lain tersebut. Nah, sebenarnya hari ini saya cuma ingin memberikan beberapa contoh saja, karena kalau bisa kita menelusuri sangat dalam, etnografi visual bisa sangat kemana-mana, dan sebenarnya di sini juga ada banyak ahli etnografi visual lainnya yang bisa kita berbagi, yang mungkin bisa berbagi nanti lainnya di sini. Mungkin bisa dimulai lewat apa yang dinamakan namanya photo elicitation. Bahasa Indonesianya adalah menguak atau menarik suatu cerita lewat foto. Dan mungkin metodologi yang paling sering saya lihat atau yang saya pernah juga gunakan adalah misalnya di dalam kelas-kelas saya adalah menggunakan satu buah foto, kemudian minta partisipannya, fotonya dari saya, kemudian minta mereka untuk misalnya menjelaskan kira-kira apa yang mereka rasakan, apa yang mereka lihat di dalam foto tersebut gitu. Dan itu sangat menarik sebagai metode kolaborasi tersebut. Ketimbang kita yang menginterpretasikan, kita sebagai peneliti yang menginterpretasikan dengan kacamata, mungkin kacamata kolonialnya kita sendiri. Dan jangan lupa fotografi udah sering digunakan sebagai sebagai alat penindasan dan sebagai alat kolonialisme itu sendiri. Bagaimana photo elicitation, di mana interpretasi si fotografinya itu sendiri bisa datang dari mereka yang memang hadir di dalam ruang lingkup tersebut. Berikut saya beri contohnya. Ini saya sangat suka karyanya Bieke de Porter. Ini salah satu karya dia ya di Mesir. Waktu itu lagi political uprising di Mesir di tahun 2010, 2011 sampai 2012. Dan dia intinya dia mulai foto, ini karyanya dia, foto-foto rumah orang, dan kemudian dia melihat bagaimana keseharian hidup mereka dan lain sebagainya. Tapi seringkali kan yang kalau kalian lihat di majalah atau misalnya bahkan di karya-karya foto jurnalistik atau misalnya bahkan di akademia itu sendiri gitu. Foto itu sebagai company mendampingi interpretasi oleh si akademisinya itu sendiri gitu. Dan seringkali pendekatan tersebut nggak pernah kita pertanyakan, baik lagi tadi apa yang dikatakan oleh Benjamin Hegarty gitu, pendekatan tersebut bisa jadi sangat kolonial dengan sendirinya, bisa jadi sangat menindas dengan sendirinya, dan hilanglah si open ethnography itu yang mensyaratkan kolaborasi tersebut. Dan ini pendekatannya Bieke de Porter sangat menarik karena pada umumnya, balik lagi yang tadi saya jelaskan, seringkali foto cuma ditunjukin, kemudian partisipannya diminta untuk bercerita untuk hal tersebut. Metode kayak gitu,
metode seperti itu seringkali nggak memberikan ruang untuk refleksi oleh si partisipan penelitiannya gitu. Ketika mereka harus di saat itu juga untuk menginterpretasikan apa yang mereka lihat. Apa yang dilakukan Bika adalah menarik, dia foto, mencetak fotonya tersebut menjadi suatu foto yang cukup besar, kemudian memberikannya ke partisipannya itu, kemudian mereka diminta untuk coret-coret di atasnya. What do you think about this photo? Apa yang kamu rasakan dari fotonya? Apa yang kamu lihat dari foto ini? What's inside this photo gitu, yang mungkin saya sendiri nggak melihat hal tersebut gitu. Dan dari situ akhirnya kita bisa melihat proses kolaborasi tersebut. Interpretasi ini pertama, mungkin langkah pertama, bagaimana interpretasi itu sendiri adalah suatu hal yang sangat syarat akan kolaborasi tersebut gitu. Bahkan kalau kalian bisa lihat, mungkin bisa dilihat lebih detail lagi ketika kalian lihat PowerPoint ini, saya bagikan. Ada yang bahkan bertanya di pojok kiri atas itu, what is the purpose of this picture gitu. Bahkan dia mempertanyakan si fotografer itu sendiri, si Bika sendiri, ngapain lu ngambil foto seperti ini? What does this represent in my life gitu. Dan itu sangat menarik akhirnya, mempertanyakan bahkan si orang yang mengambil data ini, is this data even relevant? Apakah data ini bahkan relevan untuk hidup saya gitu. Dan akhirnya kita udah mulai melihat keterbatasannya kolaborasi semacam ini gitu. Bagaimana fotografernya atau bahkan penelitinya yang memberikan fotonya, bahwa dia mengambil fotonya, bahwa ternyata representasi itu tidak tepat gitu kan ternyata. Dan sini juga akhirnya kita bisa ke foto berikutnya gitu. Bahkan kita bisa melihat kurang kelihatan sedikit sih, tapi di tulisan teks yang sebelah kiri si anaknya menulis gitu. Dia nanya, this opinion doesn't fit the picture because she is smiling. I was upset. I was distant with the people. Gitu. Bahkan dia ingin berusaha menampilkan bahwa foto tersebut, kita tahu sekali kan, foto seringkali kan dibilang bahwa punya 1000 makna atau punya 1000 arti. Dan itu sebenarnya sangat serem karena akhirnya juga sangat multi interpretatif dan bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang benar-benar dirasakan oleh mereka yang hadir di dalam foto tersebut oleh para subjek penelitian ini tersebut gitu kan. Dan itu sangat membahayakan karena akhirnya yang merepresentasikan adalah si penelitinya atau si fotografernya. Dan yang jelas di sini mereka yang diminta untuk menginterpretasi foto ini sebenarnya foto ini tuh apa sih, merepresentasikan apa gitu. Does it really represent me again gitu. Sekali lagi ini bisa menjadi satu model untuk kolaborasi tersebut. Namun kita juga mulai bisa melihat keterbatasannya ketika fotonya itu sendiri adalah si penelitinya yang mengambil atau fotografer yang mengambil, kemudian diminta untuk diinterpretasi oleh siapapun yang oleh misalnya subjek penelitian tersebut. Nah, slide berikutnya saya ingin menunjukkan bagaimana ketika ini udah ada keterbatasannya, kemudian fotografer atau peneliti lain berusaha melampaui hal tersebut, memahami keterbatasan hal tersebut, dan fotonya sendiri pun merupakan kolaborasi. Jadi bukan interpretasi yang kolaborasi, tapi bagaimana fotonya yang kolaboratif. Ini adalah salah satu buku kesukaan saya. Judul bukunya namanya Restricted Images, kolaborasi antara Patrick Waterhouse dan the Royal Peary People of Central Australia, tahun 2019. Nah, ini sangat menarik. Ketika misalnya kalian melihat di slide-slide sebelumnya, 2 slide sebelumnya adalah bagaimana representasi itu tetap saja si fotografer atau peneliti yang melakukan artikulasi atau pendefinisian representasi itu sendiri. Di dalam hal ini, Patrick Waterhouse bekerja dengan Royal Peary People of Central Australia. Dia berusaha, bukan berusaha, tapi memang bekerja sama dengan the Royal Peary People ini untuk mendefinisikan what is your representation of yourselves gitu. Apakah cukup menggunakan fotografi saja secara visual representation atau adakah cara-cara lain? Dan akhirnya di sini mereka berkolaborasi dan bilang bahwa ternyata tidak etis kita direpresentasikan secara visual full gitu untuk menunjukkan diri kita full gitu. Dan mereka menjelaskan cara-cara kultural dan segala macam, dan akhirnya mereka membentuk representasi yang menurut mereka sesuai dengan diri mereka. Dan akhirnya di sini menjadi sebuah data. Why is this representation good for them? Why is this a prior presentation bad for them? Kenapa representasi yang sebelumnya yang hanya menampilkan wajah mereka saja buruk untuk mereka itu? Dan akhirnya di sini pendekatan yang jauh lebih kolaboratif lagi. Bagaimana representasi yang jauh lebih sesuai dengan apa yang diinginkan oleh mereka menjadi subjek penelitian kita, partisipan penelitian kita.
Selanjutnya, sorry agak cepat karena saya tahu 15 menit. Kalau saya overtime, please let me know. Salah satu image kesukaan saya juga ini. Ya, kita juga tahu bagaimana Australia merupakan hasil kolonialisme saat ini gitu, dan bagaimana wealthy people of Central Australia berusaha mendefinisikan Australia dari kacamata mereka. Dan akhirnya ini memberikan banyak pertanyaan. Apa itu tanah? What is land in itself? Who owns this land? How do you see land? What is the visual representation of land itu sendiri? Dan akhirnya memberikan banyak pertanyaan ketimbang banyak jawaban, dan mungkin dari sinilah akhirnya bahkan pertanyaan-pertanyaan itu sendiri seharusnya tidak datang dari peneliti, tapi mungkin datang dari para partisipan subjek penelitian kita juga itu. Seringkali kita hadir sebagai peneliti dengan pertanyaan-pertanyaan tertentu, dan pertanyaan tersebut kita harus akui datang dari asumsi-asumsi tertentu juga. Dan mungkin kita juga harus mulai berkolaborasi tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut, apakah is it right, ya, apakah benar adanya pertanyaan-pertanyaan dan hipotesa dan asumsi-asumsi tersebut gitu. Nah, tadi photo elicitation, bagaimana tetap fotonya datang dari fotografer atau peneliti, kemudian diminta untuk diinterpretasi ulang, atau misalnya dibikin ulang bahkan foto itu sendiri, tetap ada kolaborasi antara si peneliti dan si subjek penelitian. Bagaimana kalau misalnya kita menyerahkan semuanya kepada si subjek penelitian tersebut. Dan disinilah kita hadir apa yang dinamakan auto photo elicitation. Ini adalah hasil penelitian istriku sendiri, Success as Social, Exploring Young People's Understanding of Success in Rural Java. Saya rasa pendekatan seperti ini sangat penting. Oh, by the way, sorry, sedikit penjelasan. Foto-foto ini adalah foto-foto hasil subjek penelitian, hasil penelitian ini. Di mana bukan penelitinya yang mengambil fotonya, tapi subjeknya sekali lagi yang mengambil foto-foto tersebut. Sekali lagi, apa yang berusaha dilakukan adalah berusaha mengurai pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sulit untuk dijawab langsung lewat teks. Bayangkan, ini risetnya tentang success as social. Dengan kata lain, apa sih arti sukses itu? Ketika misalnya ditanyakan begitu saja gitu ya, kayak dalam misalnya focus group discussion atau bahkan one-on-one interview, seringkali pertanyaan-pertanyaan yang sangat abstrak itu jawabannya tuh bisa sangat simplistik. Apa arti sukses? Yaitu lulus sampai SMA atau misalnya lulus sampai kuliah gitu. Itu tidak memberikan sebuah ruang untuk melihat the nuances, ruang abu-abunya. Sangat hitam putih melihat sesuatu, dan itu mungkin juga akhirnya keterbatasan tekstual tersebut. Ketika kita memiliki keterbatasan untuk mengartikulasikan lewat teks, akhirnya sangat sulit juga untuk menyampaikan perasaan kita, embodied experience, pemikiran kita yang abu-abu, the nuances, akan semua hal yang kita lihat sebagai, misalnya dalam hal ini akan sebagai kesuksesan. Dan ini sangat menarik, kayak misalnya, dan mungkin kalau saya salah, ini kebetulan Rara ada di sini, ya, jadi kalau saya salah menginterpretasi, tolong koreksi saya segera mungkin. Misalnya di foto yang pertama itu adalah tentang waktu gitu. Ternyata kesuksesan ini apa nih? Pas Rara nanya ke mereka gini, apa nih jam tangan? Jadi apakah bentuk kesuksesanmu adalah bisa beli jam tangan yang terbaru gitu? Oh enggak, sukses adalah waktu gitu. Bahwa waktu kita terbatas in this finite world, dengan keterbatasan dunia ini dan keterbatasan waktu yang kita miliki di dunia ini adalah memahami bahwa waktu itu terbatas dan kehidupan kita pun terbatas. Dan mungkin itu salah ya, Rara. Jadi tolong koreksi kalau misalnya salah gitu. Tapi kurang lebih kita bisa melihat bagaimana metode auto photo elicitation ini menjadi suatu metode alternatif ketika kita sudah mulai bermain dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang sudah sangat sulit untuk dijawab, atau kita bisa memahami sangat nuans jawabannya. Kalau misalnya kita ingin benar-benar menelusuri pemikiran, perasaan yang embodied experience tersebut, mungkin ini bisa menjadi suatu alternatif cara untuk elicit data itu sendiri, atau bukan elicit data, tapi elicit stories itu sendiri. Balik lagi ke tadi, bahwa ketika kita memahami ethnography as telling of stories, tentang cara bercerita gitu ya, mungkin kita sekarang harus mulai memikirkan kembali tentang medium berceritanya tersebut. Dan itu sangat penting karena sekali lagi, balik lagi tadi, nggak semua orang fasih dalam mengartikulasikan cerita hidup mereka hanya lewat teks saja. Dan ini makanya saya sangat setuju tadi dengan apa yang dikatakan oleh Anissa dan juga Benjamin Hegarty, bahwa pendekatan open ethnography mungkin salah satu kata kuncinya adalah politics of care, bahwa ada kepedulian
terhadap subjek penelitian kita, bahwa it's not about us, ini bukan tentang diri kita, tapi tentang mereka yang telah yang ingin berbagi sama kita, dan itu merupakan sebuah kemewahan untuk berbagi. Maka dari itu saya rasa butuh diberikan sebuah kesempatan, cara, ruang, dan waktu untuk berbagi sesuai dengan yang mereka terbiasa dengan hal itu. Jadi it's not about us, ini bukan tentang kita, tapi again it's about them gitu. Jawaban yang kompleks sekali lagi tidak bisa hitam putih, very nuanced. Nah, ini yang akhirnya mungkin jadi pertanyaan berikutnya, ketika kita sudah dikasih kemewahan untuk mendengarkan cerita, ya listening to their stories, itu what do we do with their stories? Dan sini akhirnya saya pengen mendorong juga open ethnography mungkin bisa sedikit beririsan dengan critical ethnography, yaitu menjadi seorang yang activist scholar. What we do with this data is also for transformation, untuk transformasi sosial, liberation itself, pembebasan mereka-mereka yang tertindas dari apapun yang mereka rasakan dari hal itu. Dan sini akhirnya yang ingin berbagi sedikit tentang Academy Project, pengalaman kami adalah menggunakan medium visual tersebut, terutama fotografi, sebagai alat pembebasan. Bagaimana bisa menghubungkan cerita-cerita personal mereka dengan suatu hal yang social. The personal is political, the political is social. Dan disitulah akhirnya kita bisa melihat mungkin open ethnography is just not about collecting data or an instrument to be collaborative and see, oh ya ini cerita yang menarik dari manusia ini, dari individu ini. But it's also for the liberation of all. Dan mungkin itu sedikit dari saya. Terima kasih waktunya. Terima kasih banyak, Ben Laksana. Oke, kita lanjut ke Zara. Zara, silahkan. Halo semua, maaf kameranya aku matiin karena takut sinyal jelek. Aku di sini sebagai partisipan, jadi aku pengen menceritakan point of view-ku sebagai partisipan dari etnografi yang pernah mahasiswa dan mahasiswi di fakultas atau di universitas-universitas Indonesia lakukan, dan juga sedikit memberikan point of view soal dari Sanggar Suara tempatku bekerja melakukan etnografi kepada teman-teman komunitas transpuan. Jadi aku ingin menceritakan pertama dulu soal etnografi yang dilakukan oleh teman-teman dari Sanggar Suara kepada komunitas teman-teman transpuan tuh waktu COVID. Jadi aku baru tahu kemarin juga teman-teman tuh ngelakuinnya dari Kak Ben dan Kak Anissa tadi ngejelasin, iya benar itu diadopsi sama teman-teman Sanggar Suara untuk melakukan etnografi. Salah satunya datang langsung, terus mendengarkan cerita teman-teman, terus juga kita nggak cuma ngedengerin, tapi kayak nggak cuma kayak datang terus langsung nih kenapa, butuh apa, nggak, tapi kita cuma nanya kabar dulu, maksudnya ada pendekatannya dulu gitu loh Kak. Jadi ada pendekatannya dulu hingga teman-teman yang kita lakukan etnografi itu tuh akhirnya bercerita dan apa yang mereka butuhkan, karena waktu itu kan awal pandemi ya, jadi teman-teman tuh banyak banget yang kehilangan pekerjaan, karena kan teman-teman transpuan kebanyakan tuh bekerja di sex worker yang di pinggir jalan, yang mana waktu awal pertama kali pandemi kan dilakukan PSBB ketat ya, jadi teman-teman tuh benar-benar yang kehilangan kerjaan, yang salon tutup dan lain-lain. Dan setelah kita melakukan etnografi itu, kita memberikan sumbangan setelah itu, dan baru setelah itu kita membuat tulisan artikel dan di-share ke CRM, dan setelah itu tulisannya itu tuh akhirnya berguna ya buat teman-teman yang bukan hanya yang dilakukan etnografi itu, tapi berguna untuk ke semua teman-teman transpuan se-Jabodetabek lagi gitu. Karena setelah itu banyak banget yang akhirnya ikut untuk berdonasi kepada teman-teman transpuan seperti itu. Nah, kalau aku sendiri sebagai point of view partisipan etnografi, ini aku nggak tahu ya, tapi ini aku ngomong dari perspektifku. Selama ini aku menjadi partisipan etnografi yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa, kebanyakan mereka kayak kayak tahu kalau misalkan siapa yang diwawancara atau diobserve ini, dia tuh kayak nggak dari awal tuh nggak ngasih tahu kalau misalkan kita tuh pengen ngebahas ini, kita pengen ngebahas itu, enggak. Tapi dia langsung kayak, oke Kak, jadi bisa langsung diceritain. Aku bingung gitu loh, pendekatannya tuh nggak ada. Sekalinya ada pendekatan, sayang banget hasilnya itu tuh, outputnya tuh nggak ada. Maksudnya
aku juga nggak tahu nih setelah mereka wawancara aku atau kayak melakukan diskusi itu tuh hasilnya mau dibawa kemana. Terus aku nggak tahu, bahkan sampai sekarang juga aku nggak tahu nih setelah aku menjadi partisipan itu tuh hasilnya tuh jadi kayak gimana, terus hasil pembicaraan kita tuh seperti apa gitu loh. Hasilnya tuh aku nggak melihat kayak gitu. Dan juga ada beberapa cerita teman-teman yang ini kalau aku kan kebanyakan online, terus ada beberapa yang sebelum pandemi itu teman mahasiswa ngajak teman-teman, ini aku misalkan teman-teman transpuan aja ya, nyuruh datang ke salah satu kafe, diajakin ngobrol, bahkan kita nggak dikasih kayak welcome drink gitu loh Kak. Maksudnya cerita-cerita ya teman-teman transpuan kan ibaratnya udah apa ya, udah memberikan waktu ya, karena kan mereka juga butuh uang ya. Mereka mungkin mikirnya ya setelah ini bakalan ada uang pergantian konsumsi ataupun transportasi. Setelah itu nggak ada sama sekali. Bahkan setelah itu udah lost komunikasi. Aku sangat menyayangkan sih, mungkin dari sini teman-teman yang ada di webinar ini ketika ingin melakukan etnografi, mau ke teman transpuan kayak mau ke teman-teman siapapun, melihat lagi gitu loh. Aku tahu kalian juga butuh research ini, tapi kalian juga harus tahu gitu loh apa sih yang mereka juga butuhkan setelah kita minta waktunya untuk berdiskusi ataupun research kayak gitu. Hal-hal itu sih yang harus harus diingat kayak gitu. Soalnya ya aku sebagai partisipan udah bukan sekali dua kali ya Kak, tapi beberapa kali teman-teman mahasiswa tuh kayak sedih banget, kayak nganggep gampang gitu loh, kayak teman transpuan dari sini nih diajakin diskusi bahkan kadang 2 jam gitu loh. Maksudku yang ya kita juga butuh wifi atau kuota dan lain-lain gitu. Setelah itu ya udah cuma say thanks aja, setelahnya udah nggak ada kabar kayak gitu. Maksudku kayak waktu juga penting buat kita gitu. Mungkin ada teman-teman yang emang waktunya buat bekerja, akhirnya dia mau berdiskusi kayak gitu, kita nggak minta uang ya, atau kita nggak minta setelah itu apa gitu. Paling nggak kita masih berkontak gitu loh setelah itu, dan kita tahu gitu loh hasil dari etnografi atau diskusi ini tuh nantinya tuh jadi apa, tulisannya tuh kayak gimana, kayak gitu. Itu aja sih dari aku, maksudnya buat teman-teman juga yang di sini, buat PR kali ya, maksudnya ke depannya ketika kalian melakukan research, mau ke transpuan, mau ke teman masyarakat adat atau siapapun itu, kalian ingat gitu loh, kalian tuh sudah ibaratnya tidak langsung kalian tuh membeli waktu mereka gitu. Kalian tuh kalian nggak bisa bayar atau kalian nggak bisa memberikan materi, paling nggak kalian bersikap ramah dan ya udah keep kontak gitu, kayak Karin Sabeta yang sebelumnya tadi mention ke perempuan Muslim Indonesia kalau nggak salah ya Kak. Maksudnya Kanisa itu masih dari 2013 sampai 2018 gitu loh. Nah, kalau teman-teman yang setauku yang sampai sekarang mahasiswa-mahasiswi ini tuh hilang kayak gitu. Mungkin emang dia butuh buat skripsi atau mungkin buat emang penilaiannya aja, tapi bukankah lebih baik ya ketika mereka melakukan etnografi buat kuliahnya itu, setelahnya masih berkontak dengan kami, mungkin kita akan melakukan kolaborasi lain gitu loh, hal-hal lain gitu. Tapi sangat disayangkan nggak ada. Setelah itu ya udah hilang aja kayak gitu. Bahkan yang paling sedih yaitu temenku pernah diajak ke salah satu kafe, diajak diskusi, dia bertiga atau berdua aku lupa, minum aja Kak, minum gitu. Terus udah aja yang bayar tuh malah temenku. Jadi kayak wah ini ada something yang nggak beres nih gitu. Cuma ya dari situ kan jadi beberapa teman-teman transpon ketika diajak untuk melakukan research kayak gini, jadi kayak terpartinya tuh kayak buang-buang waktu aja sih kayak gitu loh kan. Jadi nanti kenanya ke teman-teman yang melakukan etnografi gitu loh. Untuk teman-teman komunitas yang memang belum ada organisasi ya Kak, maksudnya kayak masih independen, maksudku yang masih sendiri kayak gitu. Dan aku masih melihat juga nih teman-teman yang ingin melakukan etnografi kepada teman-teman LGBTQ khususnya transpuan masih menganggap kayak dia lagi ngamen nih, kita tanya-tanya yuk. Ya mereka juga sebenarnya lagi kerja gitu loh. Kalaupun emang ingin melakukan research kayak gitu, mbak ya sopan santunnya ada kayak gitu. Terus kalaupun emang pengen ada pendekatan yang berhari-hari ya dilihat dulu nih, maksudnya kesibukannya kayak gimana, setelahnya akan mendapatkan impact apa nih ke teman transpuannya gitu loh. Kalaupun ke teman-teman transpuan yang memang mungkin mereka melihatnya, oh ini transpuannya punya privilege, artinya teman transpuannya bekerja kayak gitu. Ya palingnya kan ada
sesuatu hal yang setelah itu tuh kita juga dapat sama-sama dapat kayak tulisannya deh, kita pengen tahu gitu. Kita nggak pernah tahu ya apakah nanti tulisannya ada yang ditambahkan atau yang dikurangi gitu loh. Kita nggak pernah tahu akan hal itu, dan sampai sekarang masih seperti itu. That's why sekarang Sanggar Suara diperketat lagi sih untuk ketika ada teman-teman mahasiswa atau mahasiswi atau mungkin teman-teman yang ingin melakukan research kepada kita tuh, kita lebih nanyain ini buat apa, terus apakah nanti kita akan mendapatkan hasil dari tulisan kalian kayak gitu, karena penting banget buat kita juga sama-sama tahu. Mungkin juga nanti buat ya kalau misalkan kayak Sanggar Suara mungkin dari hasil tulisan etnografinya itu bisa menjadi portofolio buat teman-teman Sanggar Suara juga toh, buat di websitenya atau mungkin apa kayak gitu. Tapi kan sampai sejauh ini tuh nggak ada, makanya kita lagi perketat banget untuk teman-teman yang ingin melakukan research. Ini PR banget sih buat teman-teman juga, maksudnya ketika ingin melakukan etnografi, ya paling tidak tulisannya di-share ke teman-teman yang sudah kalian lakukan research sebelumnya, seperti itu. Udah kayak gitu aja deh Kak, kayaknya kecepatan ya. Tapi emang cuma kayak gitu aja. Kalau lama-lama takutnya ngarang bebas, Kak. Makasih. Thanks banget, Sarah. Nggak ngarang bebas, itu penting semuanya. Dan mungkin saya sedikit merangkum gitu ya, apa yang tadi udah dibahas, supaya nanti bergerak ke sesi interaktif bersama Amalia, teman-teman yang ada di sini juga bisa terus memikirkan dan berbagi tentang etnografi terbuka. Tadi poinnya Zara penting banget, tapi saya kembali dulu ke ide saya. Etnografi terbuka adalah sebagai kerangka berpikir yang mau meminta peneliti untuk mengeksplor identitasnya sendiri gitu ya, keterkaitannya dengan komunitas, niat, care, dan juga komitmen. Dan tadi ini juga diamini oleh Ben Laksana gitu terkait dengan politics of care dalam berbagai teknik pengambilan data di etnografi sebagai melalui photo elicitation atau auto photo elicitation. Yang keduanya baik, tapi kemudian harus bertanya penelitian ini untuk siapa dan efeknya apa gitu. Jadi ada tadi yang disebutkan oleh Ben Laksana, politics of care, kepedulian, dan juga mungkin untuk mendefinisikan etnografi terbuka dari kacamata yang bisa beririsan dengan critical ethnography, mendorong kita semua sebagai scholar, tapi juga sebagai aktivis. Dan yang kemudian ini secara garis besar, Ben Hegarty memberikan gambaran mengenai etnografi terbuka dari kacamata infrastruktur, menyediakan infrastruktur yang baik, sebagai proses, jadi bukan sesuatu yang hitam putih, tapi juga proses yang berkelanjutan, dan juga niat kolaborasi. Dan tadi yang poin yang Zara sampaikan yang justru sangat penting dari kacamata sebagai bagian dari orang yang kelompok yang sering sekali jadi bahan penelitian gitu ya. Terkadang teman-teman asik kuliah, kita suka lupa bahwa yang di sisi satu lagi juga manusia yang punya waktu yang sama berharganya dengan kita gitu. Dan kadang gagasan etika penelitian, dan buat saya itu yang paling penting dari Zara tadi, etika penelitian itu dipahaminya dari kacamata institusi gitu ya. Gimana caranya etika penelitian bisa melindungi institusi, tapi bukan orang-orang yang diteliti gitu. Dan tadi poinnya Zara penting sekali, karena terkadang ngomongin uang dalam penelitian seakan-akan tabu. Padahal kan sebenarnya enggak ya. Kalau Anda ingin jadi peneliti profesional, toh Anda juga akan dapat uang. Kenapa teman-teman yang di komunitas tidak boleh dapat uang, tapi Anda boleh gitu. Kasarnya seperti itu. Dan sepertinya tidak ada penghargaan yang baik, bukan cuma monetary value, tapi juga dari distribusi pengetahuan yang dihasilkan dari penelitian itu sendiri. Nah ini sudah banyak bahasan yang cukup kompleks, jadi kita mau mendengar dari teman-teman yang sudah hadir di sini juga untuk berbagi pandangannya tentang etnografi terbuka. Nah, untuk itu saya persilahkan Amalia. Terima kasih Anissa, terima kasih juga buat teman-teman yang tadi udah berbagi pengalamannya. Sebenarnya menyambung dari apa yang teman-teman tadi udah ceritain ya. Kali ini kami mau membuka ruang buat teman-teman semua yang ada di sini untuk berefleksi bersama-sama dari apa yang udah diceritain dari Anissa, Ben Hegarty, Ben Laksana, dan juga Zara. Aku kasih link di kolom chat, teman-teman boleh klik ke link itu, kemudian kita akan ketemu di satu web base, satu aplikasi namanya Miro. Di situ nanti teman-teman akan melihat ada 2 kotak.
mungkin aku juga bisa berbagi di sini. Nah, kalau misalnya teman-teman belum melihat dua kotaknya, di bagian paling bawah sebelah kanan itu ada persenan, bisa dikurangin supaya bisa melihat, atau bisa ditambah supaya bisa lebih kelihatan besar. Kita bisa mulai dari yang warna hijau dulu di sini. Pertanyaannya adalah sebutkan satu kata. Jadi tadi teman-teman udah dengar ada banyak banget cerita yang udah dibagikan. Boleh nggak kita berefleksi sebentar? Kira-kira apa sih satu kata yang paling berkesan dari sesi hari ini? Caranya di sebelah kiri sini ada sticky note. Kalau teman-teman mengarahkan kursor ke sebelah kiri, teman-teman boleh pilih warna sticky note-nya. Ketika diklik, ditaruh di kolom sini, teman-teman bisa menulis satu kata yang paling berkesan untuk hari ini. Ini sebenarnya juga salah satu upaya kita untuk memfasilitasi teman-teman yang sebenarnya cara belajarnya seringkali bukan dengan cara ngomong, tapi juga untuk menulis. Kalau ada yang punya pertanyaan tentang caranya, bisa kasih tahu kami. Ada yang bilang etika, perspektif, berjejaring, kolaborasi, storytelling, kolaboratif, kolonialisme, ya, politik of care, redefinisi, dekolonialisasi, foto, pemahaman mendalam. Kalau ada yang menulis komen seperti ini juga nggak apa-apa. Etika, ya, kepedulian, ini aku kecilin sedikit ya supaya kita bisa lihat yang lainnya. Maaf. Oke. Buat yang masih mau refleksi tentang ini, silahkan dilanjutkan. Atau buat teman-teman yang udah selesai, juga boleh pindah ke kolom yang warna kuning. Di kotak ini pertanyaannya, dari tadi kita dengerin cerita itu, ada nggak satu kata kunci yang sebenarnya masih jadi pertanyaan? Atau teman-teman masih mau cari tahu lebih lanjut lagi setelah ini? Oke. Relasi. Aku sekarang coba baca apa yang ada di kolom sebelah kanan ya, yang masih jadi pertanyaan atau cari tahu lebih lanjut. Ada limitasi, etika, care, patchwork etnografi. Tadi linknya sudah kami bagi di kolom chat juga kalau yang mau baca lebih lanjut, tapi kita juga bisa diskusi lagi setelah ini. Pendampingan komunitas atau kelompok rentan yang menjadi subjek penelitian, keberpihakan dalam penelitian,
kontinuitas dan etika penelitian, politik of care, keterbatasan sumber daya, cara mengatasi jarak, waktu, perlukah partisipan? Pertanyaan yang menarik. Seberapa jauh kita mau dan bisa mendengar? Insider atau outsider, bias of ethnography, metode, openness and auto ethnography, digital ethnography. Bagaimana cara untuk tidak berkhianat kepada subjek dan kemanusiaan? Yes. Berdaya, konsen, kurasi. Apakah peneliti memandang dirinya dari kelas yang lebih tinggi dibandingkan peserta penelitian? Ya, ini satu pertanyaan yang penting. Goals atau kebermanfaatan. Critical ethnography, untuk apa meneliti? Ya. Oke, yang belum menulis boleh terus menulis. Kalau misalkan nanti teman-teman punya pertanyaan atau komentar lebih lanjut, kami juga bisa dihubungi melalui email yang ada di sini, etnografi.terbuka@gmail.com. Tapi sebelumnya aku boleh nggak mengundang satu atau dua orang dari teman-teman yang mau sharing lebih lanjut tentang apa yang ditulis di sini. Adakah teman-teman yang mau sharing? Kalau ada, boleh raise hand. Sebelum kita masuk ke diskusi, ini juga bisa jadi awal mula untuk diskusi kita sebenarnya. Adakah yang mau sharing apa kata yang berkesan dan apa yang masih jadi pertanyaan? Teman-teman bisa menggunakan di reaction, di tab ada raise hand. Kalau mau raise hand nanti bisa di unmute dan bisa berbagi tulisannya. Belum ada? Nggak apa-apa, mungkin masih perlu waktu juga untuk berefleksi. Nanti ini akan kami coba untuk kami buat ringkasannya kali ya, dan kemungkinan ini juga akan kami buat satu acara lain lagi untuk bisa menindaklanjuti apa yang udah teman-teman masih jadikan pertanyaan atau mau cerita lebih lanjut, supaya kita benar-benar bisa belajar bersama, misalnya tentang bahkan open ethnography itu apa? Itu yang justru mau kita bareng-bareng definisikan bersama-sama. Oke. Oke, sip. Terima kasih banyak Amalia. Teman-teman masih kita undang terus untuk menambahkan tulisan di situ. Mungkin kita bisa lanjut ke sesi diskusi atau tanya jawab ya. Teman-teman yang ada pertanyaan bisa pakai tombol reaction, raise hand, nanti kemudian bisa kita unmute untuk diskusi bareng. Bisa nanya, bisa berkomentar, nggak harus nanya gitu ya. Oke, nah ini ada mungkin untuk memulai sambil ada dari Herlina Kusumaningrum, silahkan. Sudah bisa kah? Baik, selamat sore. Baik, Bu Anissa dan para narasumber, untuk pertanyaan saya adalah, saya menemukan penelitian etnografi digital yang terkait dengan meneliti tentang lambe turah seperti itu ya, udah beberapa lama gitu ya. Nah, apakah yang menjadi pertanyaan di situ saya lihat tentu tidak ada keterlibatan, misalkan tidak ada wawancara dengan pengelola lambe turah seperti itu ya, nggak ada jelas seperti itu. Nah, apakah di sini etnografi terbuka ini apakah
etnografi terbuka dan etnografi digital ini apakah hal yang sama? Artinya ketika menggunakan etnografi digital, peneliti itu berarti kalau yang saya tangkap harus punya nilai empati terhadap subjek yang diteliti gitu ya. Kalau beberapa penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa itu ada beberapa penelitian yang menggunakan etnografi digital, tetapi saya menemukan bahwa justru ada yang tidak berempati. Kalau tadi Bu Anissa kan istilahnya mencoba untuk kalau empatinya kurang, Bu Anissa kemudian bergeser. Karena tadi ya dirasa kurang cocok, berarti ada kewajiban di dalam etnografi digital ini untuk harus berempati seperti itu. Apakah itu yang saya masih bingung juga karena ini juga baru bagi saya seperti itu. Mungkin responnya terkait hal itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Herlina. Mungkin saya bisa jawab dulu, kemudian Ben Hegeti, Ben Laksana, dan Zara bisa menambahkan ya. Mungkin karena sepertinya pertanyaannya mengenai etnografi digital, tapi tentu bisa ditambahkan juga oleh teman-teman. Ini tadi mungkin poin saya terkait mengenai bagaimana terkadang etnografi digital karena kemudahannya terutama 2 tahun belakangan ini gitu ya, dengan alat digital yang mudah diakses, seakan-akan etnografi digital itu bisa dilakukan seperti apa saja, asalkan objek penelitiannya itu adalah sesuatu yang digital. Contohnya tadi Kak Herlina adalah lambe turah gitu ya. Setahu saya itu kayak akun gosip gitu ya sebenarnya ya kan, yang populer gitu di Indonesia. Dan ini juga mungkin yang membuat saya jadi bertanya, apakah kemudian menganalisa sesuatu agar terkesan kritis maka sama dengan melakukan etnografi gitu. Karena kalau buat saya menganalisa lambe turah untuk kemudian tidak ngobrol, tidak interview itu sepertinya cukup menghakimi, itu satu ya. Kedua, kemudian pertanyaannya kalau untuk etnografi sebenarnya apakah yang diinginkan itu untuk menghakimi atau memahami gitu. Jadi buat saya pemahaman itulah, keinginan untuk memahami itulah kunci dari etnografi digital. Yang kemudian kalau menggunakan prinsip etnografi terbuka perlu kejujuran juga sama penelitinya gitu. Apakah meneliti lambe turah hanya untuk mempertanyakan si pemilik akun atau kemudian untuk memahami ini fenomena apa, kenapa dia terkenal gitu ya. Kenapa banyak yang mengikuti, apa sih yang membuat orang banyak tertarik gitu. Jadi kalau buat saya sebenarnya etnografi digital itu penting, tapi sayangnya masih dilakukan seperti arkeologi zaman kolonial gitu ya. Jadi kayak ngambil barang curi tempel di penelitian, lalu mengakui kalau itu miliknya sendiri gitu. Kalau menurut saya kira-kira begitu. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan? Ben Laksana, Ben Hegeti atau Zara? Mbak Ina setuju sama Anissa. Oke. Iya, Zara? aku juga setuju sih Kanisa. Maksudnya itu lambe turah ya. Terus juga kan kadang juga sekarang masih banyak banget nih isu komunitas LGBT. Terus ada nih teman-teman yang ingin melakukan etnografi terus melihat dari Google terus keluarlah misalkan website salah satu organisasi komunitas dan akhirnya mengambil itu tanpa adanya komunikasi dulu sama si yang punyanya itu. Bukankah nanti jatuhnya itu benar kata Kanisa ya. Jadi kayak tanpa izin jatuhnya bukan etnografi tapi lebih kayak ya udah tulisan sendiri nggak sih kayak gitu berdasarkan point of view-nya sendiri. Ben Hegeti, do you want to add anything? Tidak, cukup. Terima kasih Anissa. Kak Erlina, mudah-mudahan cukup jelas. Apa ada pertanyaan lagi? Cukup jelas ya. Terima kasih Kak Erlina. Ada pertanyaan lagi dari Ferdi Sajib. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Terima kasih Nisa, Ben dan Zara untuk paparannya, mencerahkan sekali.
aku ini ya mau apa ya, sembang pikiran, tapi juga mungkin ada pertanyaan implisit di sana. Jadi tadi Ben cerita atau mengangkat sedikit soal pola apa ya, kolonialisme dalam antropologi yang sudah dilakukan sebenarnya sejak awal sekali. Kemudian juga apa ya, menyikapi saya melihat etnografi terbuka sebagai upaya untuk menyikapi dekolonialisasi secara lebih serius gitu ya. Tapi di sisi lain sebenarnya kalau kita ngelihat perkembangan terakhir ini, terutama sejak COVID, bagaimana bertumbuhan atau semakin marak sebenarnya riset-riset yang dilakukan diinisiasi di Barat, tapi kemudian dilakukan di lapangan oleh peneliti lokal gitu, karena keterbatasan, ada faktor PSBB, ada lockdown dan keterbatasan apa namanya, orang tidak bisa melakukan perjalanan jauh. Yang menarik juga kemudian setelah COVID ini agak mereda kan, ternyata kemudian pola ini sekarang saya tangkap kebijakan ini diterapkan juga di BRIN gitu, di mana kalau misalnya ada mahasiswa asing yang mau melakukan penelitian di Indonesia, justru sekarang lebih ditekankan untuk istilahnya sih bagus ya, kolaborasi gitu. Tapi sebenarnya saya agak it tricks of these colonial practices yang tadi kita sebut gitu. Jadi si teman-teman di lapangan lah yang kemudian mengumpulkan data, nanti kemudian yang dapat nama besar tentunya orang-orang yang menulis papernya di Universitas Barat. Dan saya mengatakan ini juga kadang-kadang karena saya juga ada di posisi yang terimplikasi dari situ gitu, karena saya juga basisnya di Jerman, kemudian kadang-kadang saya sendiri juga harus apa ya, mengkoordinasi gitu semacam penelitian yang dilakukan di banyak negara termasuk di Indonesia, tapi juga mahasiswa-mahasiswa PhD saya atau master saya yang juga sekarang kesulitan gitu untuk pergi ke lapangan, terus kayak dipaksa untuk ya itu tadi melakukan kolaborasi. Walaupun sekali lagi asumsi kebijakan ini juga baik ya buat saya, karena jadi semacam ada training begitu buat peneliti lokal untuk mengumpulkan data. Tapi kembali lagi ke pertanyaan tadi soal who gets the most benefit out of this practice actually, gitu dulu. Terima kasih banyak. Siapa yang mau menanggapi duluan? Zara, Ben Hegeti, Ben Laksana, silakan. Oke, yang senyumnya paling lebar, Ben Laksana, silakan mungkin, atau Ben Hegeti, sama-sama lebar. Ayo silakan. Ben, go ahead. Kalau saya bagaimana ya? Boleh saya menggunakan bahasa Inggris dulu? Mungkin minta bantuan dari Anissa atau Amalia juga. Yeah, thanks so much, Ferdy, for that comment. I mean, I think we've been discussing these questions a lot in light of our own research practice. I mean, one thing that springs to mind is, you know, the way in which, so obviously COVID necessitated all of these changes in terms of how people did research. And you saw a huge kind of like numbers of resources that were produced in order to facilitate research to keep happening, right? So all these guidebooks, all these like blog posts, all these, definitions of ways that digital, particularly the digital could be used or seized on as this opportunity, right, to keep collecting data as per usual. I think that, together Ferdy and I have been chatting about this question as to whether that's necessarily a good thing, or the premise for just collecting data, right, or just keep on doing the research is necessarily a good thing. I think it's worth thinking about, returning to this question that I posted in the chat before about the question of why are we doing this research? Why am I doing this research? What is this research like? What is this research for? To be honest, I think a lot of research just happens kind of for the sake of it, unfortunately, without thinking too much about infrastructure and process.
And I think that's, COVID actually offers a really important time to reflect on, not only kind of a can-do approach, but a can't-do approach, as Yael Navarro has written in a recent blog post. Basically to question why is it that we need to do research, right? What are the relations that we're setting up when we do this kind of research? And I think there, Ethnography Terbuka has a role to play. Much more, I mean, I saw a lot of resources posted, from sociology, from cultural studies, from digital, studies of the digital, but in terms of how you could collect data online. But very few of those resources asked whether you should, right? Or what the objective of it was. And I think that's where, anthropology and anthropologists, I think, have started to think about those questions. But I think Ethnography Terbuka, also addresses those questions. So mungkin begitu saja dulu dari saya. Semoga cukup jelas ya untuk teman-teman tadi jawabannya Ben gitu. Dan mungkin satu poin penting yang tadi Ben sampaikan, maaf Ben, saya sedikit menginterpretasi. Silakan. Itu poin pentingnya, tentu masalah kolaborasi ini besar, tapi juga pertanyaan yang Ben ajukan adalah haruskah meneliti? Untuk apa kemudian melakukan penelitian ini juga sama besarnya gitu. Kira-kira itulah ya pendeknya. Siapa saya yang melakukan penelitian ini ya. Dan sebenarnya kembali lagi kepada relasi antara infrastruktur dan proses yang penelitiannya. Jadi sudah kasih beberapa contoh ya. Ada contoh dari mungkin proses penciptaan pengetahuan seperti Facebook lah, seperti Google juga ada juga jurnal ilmiah yang harus ada subskripsi, harus bayar, atau mungkin subskripsi dari institusi seperti perpustakaan dan lain-lain. Saya merasa kalau Ethnography Terbuka harus pikir kembali tentang bagaimana informasi ini akan tidak hanya diakses di akhir proses penelitiannya, contohnya kasih PDF atau kasih lembar informasi, tetapi dari awal, sebenarnya masuk dari awal. Jadi infrastruktur itu masuk sebagai salah satu masalah etika. Tidak hanya proses, tidak hanya output atau hasilnya, tetapi juga infrastruktur dari pengetahuan. Karena sebenarnya infrastruktur pengetahuan, penciptaan pengetahuan yang kita sedang punya sangat kolonial menurut saya. Dari universitas, dari jurnal, dari proses jurnal, dari perusahaan-perusahaan yang memiliki jurnal-jurnal tersebut, dan universitas sebagai perusahaan sendiri sebenarnya. Itu semuanya hal yang kita harus pikir kembali. Jadi kenapa harus melakukan penelitian ini? Tidak bisa lepas dari material conditions, dari kondisi-kondisi material yang kita sedang melakukan. Dan itu saya coba bahas dengan kasih contoh dari sejarah. Tapi sebenarnya saya merasa kita tidak pindah jauh dari sejarah tersebut sebenarnya. Sayangnya. That's true. Ben Laksana, silakan. Enggak, jadi I just wanted to add on a bit. Jadi keinget dulu siapa yang sempat dipenjara gara-gara memberikan akses gratis ke JSTOR dulu, dan akhirnya anak muda tersebut bunuh diri gara-gara dia akhirnya ditindas oleh negara Amerika Serikat itu sendiri gitu. Dan itu sangat menyedihkan akhirnya bagaimana negara tetap ingin mempertahankan kondisi-kondisi material yang sangat menindas ini, yang sangat kolonial ini. Kelihatan banget sekali lagi peran negara tersebut dalam membatasi pengetahuan yang seharusnya kita miliki, bahkan pengetahuan tersebut datang dari diri kita sendiri gitu. Dan makanya sebenarnya ya ini menjadi salah satu hal utama yang harus didobrak oleh Open Ethnography, bukan hanya sekedar etika dalam hal kolaborasi, tapi really access to knowledge for all gitu, akses terhadap pengetahuan untuk semua. Sekali lagi itu yang menjadi satu hambatan terbesar. Kayak saya ingat banget dulu ketika baru beres S2, kemudian nulis jurnal artikel, saya udah nggak punya akses lagi terhadap perpustakaan kampus saya, kemudian saya harus beli jurnal artikel saya sendiri agar bisa membaca.
Itu konyol sekali gitu kan ya. Bahkan itu adalah satu hal yang saya tulis sendiri gitu kan. Dan bagaimana kalau mereka yang ini kita belum ngomongin akses terhadap ini ya bahasa dan lain sebagainya, tapi materi gitu ya, yang bahkan masih sangat dibatasi untuk kita bisa mengetahui tentang diri kita sendiri gitu. Itu konyol luar biasa, dan itu sekali lagi kacamata kolonial banget yang harus kita dobrak gitu. Sekali lagi mungkin tadi kan ada banyak pertanyaan tentang open ethnography itu apakah kolaborasi segala macam. For me yes, ya pastinya, tapi more than that adalah mendobrak sistem kolonial kapitalistik yang secara global ini masih sangat mewabah dan akhirnya membatasi pengetahuan akan diri kita sendiri sih. Thanks, Ben. Zara gimana? Ada yang mau ditambahkan, Kak? Nggak ada, Kak, cukup. Oke. Dan mungkin poin penting juga, terima kasih banyak Kak Ferdi pertanyaannya. Dari jawaban yang tadi diberikan Ben Laksana dan Ben Hegeti dan juga diskusi yang ada di chat yang sebenarnya seru banget. Saya juga ingin sekali lagi bukan menekankan ya, tapi mungkin teman-teman kita bersama bisa memikirkan juga poin penting dari ketidaksempurnaan dalam proses ini juga gitu. Bahwa kita tidak bisa sepertinya etnografi terbuka walaupun terdengar mirip seperti banyak yang lainnya dan nggak juga mencoba untuk menjadi otentik tentu saja, tapi ada keinginan tadi untuk mempertanyakan kembali sistem-sistem yang sudah ada, tapi juga mempertanyakan dengan tidak memberikan jawaban dengan tindakan-tindakan yang mungkin tidak sempurna sejak awal, tapi justru dari berbagai ketidaksempurnaan dan error tersebut atau pertanyaan yang belum terjawab tersebut mungkin kita bisa bersama kemudian mendefinisikan ulang. Mungkin tadi itu poin dari proses yang Benjamin Hegeti juga tekankan gitu ya, mungkin gitu ya. Mudah-mudahan Kak Ferdi terjawab dan harapannya kita bisa diskusi terus. Pertanyaan selanjutnya dari Gregorius Jason, silakan Kak. Oh ya, thank you untuk kesempatannya. Thank you juga. Perkenalkan saya Jason, seorang desainer dan peneliti lepas dari Jakarta, dan saya mendengar dari cerita teman-teman JET soal inisiatif ini, dan saya sangat mengapresiasi dengan keberanian JET untuk menyediakan wadah buat penelitian yang saya tangkap bisa maksudnya diakses dan juga ikut, maksudnya siapapun bisa ikut berkontribusi melakukan penelitian bersama-sama dengan teman-teman JET. Nah, mungkin pertanyaan saya di sini adalah lebih ke bentuk kolaborasi atau joint research atau inisiatif lainnya yang bisa dilakukan bersama teman JET ini. Saya penasaran adakah limitasi tertentu, seperti mungkinkah teman-teman JET itu bisa, maksudnya apakah sekedar lebih ke pengumpulan data atau juga bisa melakukan inisiatif bikin program bareng dengan teman-teman kolaborator, terutama teman-teman kolaborator dari komunitas ataupun inisiatif riset yang dari disiplin lain seperti desain dan seni dan arsitektur seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Jason. Saya mau jawab duluan karena saya excited kalau soal desain. Karena teman saya salah satu pendiri Anotasi juga, dan teman-teman dekat saya banyak di dunia desain, dan saya ngerasa teman-teman desainer yang sayangnya sekarang masih banyak di Jakarta sebenarnya kaya banget pengetahuannya gitu ya, cuma sayangnya terkungkung di dunia korporat, bukan untuk tentu harus mencari uang, semua orang perlu mencari uang, tapi banyak sekali sebenarnya punya kesempatan untuk memikirkan kembali ini penelitian dalam dunia desain, manfaatnya untuk siapa gitu, dan siapa yang bisa meraup keuntungan di luar tentu employer-nya desainer gitu ya. Karena ini bukan pertanyaan yang nggak valid, karena saya tahu juga banyak teman-teman desainer seperti yang teman-teman di tiket.com saya tahu gitu. Tentu tertutup dalam dunia korporat, tapi ada pertanyaan, kalau kita mendesain A, apakah ini lebih menguntungkan si korporat atau bisa menguntungkan sebenarnya banyak orang gitu. Menurut saya ketika kita memikirkan kolaborasi secara lebih kritis, ini kemudian mudah-mudahan juga bisa membuka kesempatan bukan cuma buat teman-teman peneliti akademisi gitu ya, tapi juga teman-teman yang secara aktif berpartisipasi di dunia kapitalis yang lebih obvious, tapi mungkin pelan-pelan kita juga bisa kerjasama bareng gitu, bukan untuk kooptasi, bukan sekedar untuk menselebrasi diversity, as you know, bulan Juni nih kan ya, diversity is a keyword untuk banyak korporat. Tapi benar-benar untuk bertanya dan melakukan revolusi-revolusi kecil lah istilahnya.
di pocket-pockets yang selama ini jarang diberikan kesempatan itu. Kalau buat saya kolaborasi seperti itu. Boleh nggak saya dengar dari Zara dulu? Kalau Zara, dari kacamata Zara sebagai rekan yang sering diminta oleh teman-teman peneliti, sebenarnya kalau kolaborasi baiknya seperti apa sih, Zara? Iya, halo. Sinyal aku agak jelek sih. Tapi aku udah mulai nangkep kalau misalkan mau kolaborasi seperti apa. Mungkin ya pas waktu kita kolaborasi itu lebih kayak bener ada etikanya. Itu tadi di-mention banget sama Kak Ben di sini, karena Kak Ben sendiri kan tadi mention karena masih banyak banget yang belum ada etika. Sorry banget, no offense, maksudnya masih banyak teman-teman yang melakukan itu tuh nggak melihat itu gitu loh. Satu etika ya, ketika partisipan itu atau responden, paling nggak kita menghargai dia sebagai iya, kita butuh nih data dari mereka. Paling nggak kita apa ya bahasa Jawanya kayak sopan dulu gitu, sopan satu itu. Terus kedua, hasil dari itu tuh kita berbagi, Kak. Bukan hanya kalian dapat research terus kayak udah ya makasih ya gitu terus menghilang. Tapi setelah itu tuh hasilnya tuh jadi apa gitu loh. Teman-teman juga butuh gitu. Even itu adalah teman transpuan akar rumput ataupun teman-teman yang kayak pekerja seks di pinggir jalan ataupun pengamen, mereka juga butuh. Jadi mereka tuh tahu, oh ketika saya menjadi responden, ini hasilnya ya. Mereka juga nggak harus melulu ngasih uang gitu. Tadi aku ada baca beberapa komen di sini yang bilang kalau misalkan kita ngasih insentif, bukankah itu nggak boleh karena takutnya tulisannya dibagus-bagusi. Ya nggak gitu juga ya. Maksudnya aku nggak tahu pola pikir yang seperti itu. Maksudnya ya nggak mungkin juga lo abis ngasih uang terus dibagus-bagusin kan nggak. Kira kan ibaratnya setelah itu kita baru dapetnya setelah kan biasanya gitu ya. Bukan dari awal aku mau ngasih uang nih terus baru ditanya kan, paham nggak sih maksudku? Jadi ya emang nanti kan hasilnya nanti terakhir mau itu aku sebutin nominal aja ya, maksudnya mau itu bahkan kayak 50 atau 100 itu tuh berharga tahu untuk teman-teman transpuan. Ini untuk teman-teman transpuan yang emang kita ya banyakkan teman-teman yang emang nggak punya uang ya gitu. Maksudnya ketika kalian berkolaborasi dengan mereka ya sedikit deh kayak gitu. Atau kalau misalkan kalian berat banget atau takutnya kayak dipikir gini, kalau gue ngasih uang nanti mikirnya nanti hasil tulisannya dibagus-bagusin. Paling nggak kalian ngasih sembako. Itu sembako yang ya nggak mahal ya kayak beras kayak apa gimana. Kasih bentuk rasa kepedulian kalian ketika kalian menjadi etnografi. Jadi nggak cuma kalian tuh kelihatan ngincer data doang atau ngincer analisa kalian doang atau research kalian, tapi kalian tuh di situ berperan sebagai orang yang juga peduli dengan teman-teman. Misalkan gini, menanyakan seputar gimana keadaan teman-teman waktu pandemi. Kalian cuma nanya, tapi ya udah ngilang gitu aja ya. Orang juga kayak ini terus hasilnya apa gitu loh, setelah ini apa gitu. Orang nggak akan mikir juga nggak sih, orang kan juga mikir gini ya, lu udah nanya gue butuh apa tapi ya lu pun nggak ngasih kayak gitu, jadi kayak cuma nanya basa-basi itu kan orang teman-teman juga pasti mikirnya kayak kapok gue besok udah mana kadang suka ditanyainnya waktu pagi atau siang, dimana teman-teman transpuan tuh biasanya siang baru bangun karena kan malamnya kan mereka bekerja ya, atau yang kayak pengamen jalanan tuh biasanya mereka kan juga baru mulai bangun sore karena kan mereka udah mau siap-siap. Terus teman-teman melakukan riset ini siang ketika mereka harusnya jalan berkilo-kilometer, terus teman-teman nge-stay dulu mereka untuk bertanya kayak gini-gini, terus endingnya ya udah nggak dapet apa-apa, cuma bilang iya say thanks, terus udahnya nggak ada kabar lagi. Itu udah banyak banget kolaborasi yang menurutku kayak kita bakalan seneng banget ketika hasil kayak gitu kalian ngasih tahu kayak misalkan ini nanti buat tulisan ini, nanti setelah ini aku bakalan share ya. Terus kalian kalau misalkan emang bentuknya digital, maksudku kayak lewat email atau lewat website kan nggak semua teman-teman kolaborasi. Nggak semua teman-teman respondennya itu kan melek internet ya. Ya paling nggak kalian datang lagi nih, mau masyarakat adat, mau teman-teman transpuan, mau teman-teman yang emang finansialnya unstabil, maksudnya ya teman-teman yang emang dikatakan tidak mampu kayak gitu loh, kayak teman-teman yang emang nggak melek internet gitu loh, kalian datang lagi lah ke sana, paling nggak bawa
makanan kayak terus kasih tahu nih buktinya kayak gini, ini hasilnya kayak gini. Atau kalau misalkan kayak tadi Kaben ada hasilnya berupa fotonya kan mereka seneng ya kayak ih bagus ya ada foto aku di sini. Oh bagus ya, mereka tuh akan bangga tahu ketika mereka dikolaborasikan dan menjadi responden dan hasilnya tuh ada, ketimbang teman-teman kayak nanya terus awalnya baik-baik tiba-tiba menghilang kayak gitu. Soalnya banyak banget yang kayak gitu, malah ada satu mahasiswa dari di Universitas di Depok, dia tuh datang suruh teman transpuan datang ke kafe di daerah Kalibata, terus udah kayak gitu makan minum, terus yang bayar malah teman transpuannya. Aku kayak kok sedih banget sih, maksudku kayak mikirnya kok gini sih, kesian banget udah ngambil data, terus udah nyita waktu, terus kok dia yang suruh bayar sendiri, sedih banget. Ya paling nggak ya bayarin makan, atau kayak kalau misalnya kalian ya udah sih emang berapa sih ya, uang tuh berharga tau untuk teman-teman transpuan yang emang mereka notabene emang cari duitnya harus bekerja seks pinggir jalan, ngeluarin duit segitu buat ngabisin waktu aja tuh mereka kan mikir-mikir ya. Terus tiba-tiba teman-teman ingin menyita waktunya mereka tanpa ngasih apa-apa, malah meninggalkan bills gitu kan, itu aneh ya. Atau ya teman-teman yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak aja gitu. Balik lagi kan sebenarnya ketika kalian sudah kayak tadi tuh kolaborasi yang bener kayak hasilnya udah ada nih, teman-teman mungkin nanti ke depannya nggak cuma etnografi, tapi mungkin punya proyekan sendiri. Kayaknya aku pengen bikin ini deh bareng sama teman transpuan yang kemarin aku jadikan responden. Ada lagi proyek yang berjalan ke depannya, atau mungkin ada lagi jejaring yang baru. Tadi aku baca di sticky note kan ada yang jejaring ya, yaitu jejaring dari teman-teman responden gitu. Nggak semuanya teman-teman responden hanya akan terus menjadi responden, tapi mungkin bisa nanti jadi partner ketika ingin melakukan etnografi lain kayak gitu kan, bisa toh gitu. Itu aja sih Kak. Thank you Zara, penting banget. Silakan Ben Hegeti atau Ben Laksana duluan. Ini jadi banyak pertanyaan menarik ya di kepala aku. Jadi kayak kalau misalnya dari tadi juga banyak yang bertanya tentang etika ya. Dan mungkin akhirnya kalau misalnya kita menghubungkan etika dengan politics of care, kita harus selalu mengedepankan si manusia yang menjadi subjek penelitiannya, karena balik lagi tadi banyak sekali etika yang misalnya diinstitusionalkan atau dilegalkan, seringkali bisa jadi meniadakan si politics of care-nya untuk si subjek-subjek penelitian kita sendiri. Gitu. Jadi tidak mengedepankan si care terhadap si partisipan penelitian itu sendiri, dan itu akhirnya kita nggak bisa mengacu hanya sekedar terhadap institusionalisasi etika atau misalnya legalitas etika yang sebenarnya bisa jadi malah membela si institusinya tersebut, dan itu kan udah sering terjadi juga di Indonesia gitu. Dan balik lagi tadi ya, yang ini balik lagi ini bukan hanya sekedar ethics per se dalam hal yang udah tertulis, tapi juga the mindset of caring gitu towards the subjects gitu. Dan itu kayaknya yang penting sih. Dan suka banget tadi kata Anissa tentang revolusi ya, revolusi kecil. Selalu ingat sih kalau ngomongin revolusi itu apa yang dikatakan oleh Che Guevara gitu. Revolution is an act of care, it's an act of love gitu kan ya. Dan kita nggak bisa meniadakan satu bentuk transformasi sosial dan memisahkannya dari the caring society, the loving society sendiri gitu. Dan kayaknya di sini open ethnography adalah merevolusikan atau mentransformasikan pendekatan kita terhadap penelitian itu sendiri, dan apa yang kita anggap layak untuk didengarkan, siapa yang layak, medium yang layak, kayak gimana, apa yang kita lakukan terhadap subjek-subjek ini, datanya kayak gimana, dan semua hal yang dari tadi kita bicarakan sih. Patokannya tetap care, itu yang seharusnya mungkin menjadi titik fokus, salah satu menjadi titik fokus open ethnography sih. Jadi ya itu sih, itu agak sedikit bacot kemana-mana. Ya, gitulah. Thanks. Ben Hegeti, silakan. Gimana ya, banyak sekali pikiran-pikiran dan pertanyaan juga. Gimana ya, mungkin saya mulai dari kolaborasi. Kolaborasi itu seperti apa? Karena kan ada batasan juga ya, banyak kendala-kendala batasan untuk bagaimana bisa kolaborasi, dan sebenarnya susah sekali, tidak sempurna dan butuh waktu yang cukup lama. Tetapi saya merasa bisa dengan revolusi kecil ya.
bisa coba untuk melakukan penelitian dengan cara atau penciptaan pengetahuan ya, mungkin penciptaan pengetahuan dengan cara yang lebih baik dan adil. Mungkin bisa kasih 2 contoh. Jadi salah satu adalah kepentingan pedagogi atau proses mengajar. Bagaimana penelitian metode penelitian sambil penelitian itu sendiri jalan. Sangat penting menurut saya. Kadang-kadang itu sangat lepas ya. Jadi kadang-kadang seperti Zara tadi ceritakan ada penelitian, dan itu sering sekali terjadi menurut saya. Karena karena objek penelitian adalah data, sumber data. Dan itu setelah itu diambil akan diproses sebagai data yang mentah, kemudian berusaha untuk menjadi pengetahuan atau ilmu. Tetapi proses itu sebenarnya lupa bagaimana subjek penelitian itu mengerti penelitian tersebut akan digunakan untuk apa. Dan tanpa proses belajar tentang bagaimana itu informasi atau sumber ini akan diambil, bagaimana proses penelitian ini seperti apa. Menurut saya itu bagaimana itu bisa menjadi informed consent ya. Bagaimana kalau tanpa ada pengetahuan bagaimana proses penelitian ini berjalan, kemudian proses pengetahuan penciptaan sumber output atau hasil dari penelitiannya akan digunakan, bagaimana bisa bilang itu informed consent? Menurut saya itu langkah yang sangat penting. Jadi harus coba masukkan langkah mengajar tentang proses penelitian sambil proses pengambilan data atau melakukan penelitiannya. Yang kedua adalah seperti Zara juga ceritakan, subjek penelitian tidak hanya subjek ya, tidak hanya di posisi yang sangat statis, tetapi juga bisa menjadi peneliti juga. Dan sebenarnya itu cara yang paling baik. Semakin diverse ada keberagaman, semakin banyak cara orang yang bisa menjadi peneliti. Sebenarnya proses penelitian itu juga bisa menjadi lebih beragam. Jadi contohnya itu bisa kasih beberapa contoh, tapi salah satu adalah kenapa tidak subjek penelitian bisa menjadi co-author atau menulis bersama. Itu hal yang mungkin bisa bilang kecil, tetapi juga hal yang penting. Seperti saya beberapa setahun yang lalu berusaha untuk bikin satu laporan. Saya menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris bersama salah satu aktivis transpuan dari Jogja, Ibu Ruli Malai. Kemudian saya berdiskusi beberapa kali melalui WhatsApp dengan Bu Ruli, bagaimana sumber data seperti apa paling bagus. Apakah sumber data itu sudah ada? Kalau sudah ada, jangan makan waktu dengan melakukan wawancara beberapa kali lagi, karena sebenarnya informasi ini sudah ada. Kemudian bersama Ibu Ruli, saya ikut coba menerjemahkan salah satu tulisan yang ditulis oleh beliau. Kemudian saya menulis satu introduction atau menjelaskan ini tempat seperti apa, kondisi transpuan di Indonesia seperti apa. Kemudian kami publish di satu jurnal ilmiah untuk memberikan atau kasih gambaran tentang kondisi transpuan di Yogyakarta selama pandemi. Nah, saya tidak melakukan penelitian atau proses perkumpulan data atau proses penciptaan pengetahuan dari saya sendiri yang menggali, yang mengambil data kemudian atas nama saya mempublish, tetapi juga dalam berkolaborasi dengan Ibu Ruli, saya sebenarnya menerjemahkan dan menerbitkan tulisan itu sebagai salah satu bahan advokasi di tingkat internasional yang bisa mungkin memberikan visibility lebih tinggi untuk dapat pendanaan, atau mungkin dari pendanaan yang sudah ada mungkin bisa menjadi salah satu bukti
ini program sudah berjalan. Jadi hal-hal seperti ini. Tapi sebenarnya itu hanya butuh butuh relasi yang cukup lama, yang dekat, dan butuh pertanyaan-pertanyaan. Jadi pertanyaan langsung, maunya penelitian seperti apa? Pengetahuan ini sebenarnya untuk apa? Bagaimana mau peran saya seperti apa ya? Saya bisa kasih apa waktu saya, atau skill-skill saya seperti apa yang bisa saya kasih? Mungkin hal-hal seperti ini ya dulu. Maaf agak lama. Nggak apa-apa, Ben. Terima kasih banyak Kak Jason. Mudah-mudahan cukup jelas ya jawabannya, dan tadi sepertinya teman-teman yang ada di sini juga jadi banyak berpikir dari pertanyaan itu, karena pertanyaannya sangat penting. Saya sadar waktunya sudah lewat, sebenarnya dijadwalkannya sampai pukul 30. Sekarang di Melbourne sudah 6.40. Jadi saya mau menutup webinar ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan, komentar, dan juga pengingat penting di chat. Ini terekam dan akan jadi catatan penting juga untuk kami. Jadi kami sangat menghargai masukannya, komentarnya, dan juga pertanyaannya. Mudah-mudahan jelas juga bahwa kami belum punya jawaban etnografi terbuka itu apa, tapi justru ingin sekali bekerja sama dengan teman-teman untuk kemudian bisa berkolaborasi, memikirkan secara serius kemungkinan-kemungkinan yang bisa ditawarkan oleh etnografi terbuka. Kira-kira begitu. Terima kasih banyak teman-teman. Kalau ada pertanyaan atau komentar bisa dikirim melalui email ke etnografi.terbuka@gmail.com. Jaringan etnografi terbuka seperti saya bilang tadi masih baru banget, jadi kita belum ada sosial medianya sebenarnya, tapi akan segera ada, dan nanti mungkin bisa ngobrol lebih banyak di situ, dan kami akan menghubungi teman-teman juga nanti untuk event-event selanjutnya. Jadi terima kasih banyak semuanya. Selamat siang, selamat sore, semoga harinya menyenangkan setelah ini. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu.